Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Fandi Bukhari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kepada Ibu dosen Roja Yanita MPD, saya memohon izin untuk melakukan presentasi kali ini. Bagaimana menjaga dinamika keutuhan bangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Persatuan dan kesatuan. Salah satu modal penting menjadikan Indonesia yang adil dan sejahtera adalah menjaga persatuan dan kesatuan, agar dinamika keutuhan bangsa tetap terjaga. Persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. Pengikat keberagaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Dengan sikap persatuan dan kesatuan, setiap orang pasti dapat bekerja sama dengan baik, walaupun harus bekerja dengan orang yang berbeda-beda. Pengertian persatuan Indonesia adalah masyarakat Indonesia bisa hidup rukun walaupun memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial. Persatuan dan kesatuan Indonesia dapat ditemukan dalam kegiatan kerja bakti dengan mengikuti kerja baik. Berarti kita mengutamakan persatuan dan kesatuan. Adapun manfaat mengutamakan kesatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar menjadi kuat. 1. Membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. 2. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. 3. Persatuan dan kesatuan akan membuat budaya yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi lebih indah. Dikutip dari buku Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar kelas 4 yang ditulis oleh Kristiana Umi 2020 nomor 24. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Baik itu memiliki warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Dengan keberagaman akan memperkaya kita. Lalu pengertian persatuan Indonesia juga ditulis pada sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjelaskan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah sebagai pengikat yang menjadi keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dikutip dari buku Super Komplit kelas 4, 5, 6 SD atau MI ditulis oleh Melty Mudikawati DKK 2018 657. Nilai tersebut menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang diserasikan dalam rangka penting bangsa dan negara. Lanjut, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika memiliki kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran ini merupakan sikap wawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk dalam berperilaku, tentu berpengaruh terhadap keadaan suatu negara. 2. Bela negara. Peran serta warga negara terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3.
yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara wajib dilaksanakan. Ini menjadi sikap dan perilaku warga negara yang harus dijiwai untuk NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan? 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Bagaimana persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain menyelenggarakan kerja antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Lalu menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa dan budaya. 3. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Partisipasi tenaga. 2. Partisipasi pikiran. Lanjut, yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuannya yang dimiliki dan kemampuannya. 2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. 3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional.
4. Kesiapan perekonomian rakyat. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional atau fisik dan non-fisik, baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional, tugas-tugas internasional. 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. Menjaga wilayah kekayaan tanah Indonesia artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lalu menciptakan ketahanan nasional artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kebersamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Yang terakhir, menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan agar Indonesia menjadi lebih baik melalui peraturan. Indonesia akan selamat dari kekacauan, taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk menjaga dinamika keutuhan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, kita perlu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, agama, suku, maka dari itu kita memerlukan sikap toleransi dan gotong royong yang tinggi. Kita juga perlu menunjukkan sikap cinta tanah air dengan cara bangga menggunakan bahasa Indonesia, memakai produk lokal, dan melestarikan kebudayaan sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.